Misi kalahkan timnas. Pelatih China targetkan sapu bersih 2 pertandingan. Pelatih timnas China, Branko Ivankovic, memiliki target besar di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan timnas Indonesia 2 kali. China menjadi pesaing utama Indonesia di grup putaran ketiga, di mana sebelumnya skuad Garuda harus menelan kekalahan dari tim Dragons. Meski mendominasi jalannya pertandingan, Indonesia tidak mampu meraih kemenangan karena China tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Hasilnya, dalam pertemuan pertama pada Oktober tahun 2024, China berhasil menang tipis dengan skor 2-1. Kekalahan tersebut menjadi pukulan bagi timnas Indonesia, yang sebenarnya menargetkan kemenangan dalam laga tersebut. Namun, harapan skuad Garuda tetap terjaga setelah berhasil meraih kemenangan penting atas Arab Saudi. Kemenangan tersebut membantu Indonesia bertahan di posisi ketiga klasemen sementara, membuka peluang untuk lolos ke putaran selanjutnya. Sebaliknya, China yang sebelumnya mengalahkan Indonesia justru berada di posisi terbawah meskipun memiliki jumlah poin yang sama. Situasi tersebut membuat China berada dalam tekanan besar untuk bisa melaju ke Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, Branko Ivankovic menegaskan bahwa timnya harus memenangkan laga-laga penting berikutnya. Ia menyatakan bahwa target utama mereka adalah mengalahkan Bahrain dan Indonesia dalam pertemuan kedua agar peluang lolos tetap terbuka. Dengan strategi yang lebih matang, China berharap bisa membalikkan keadaan dan memperbaiki posisi mereka di klasemen. Selain itu, China juga berusaha mencuri poin saat menghadapi Arab Saudi dan Australia. Menurut Ivankovic, kedua tim tersebut tengah mengalami penurunan performa, sehingga ada peluang bagi China untuk meraih hasil positif. Dengan tekad yang kuat, pelatih asal Kroasia itu optimistis timnya bisa bangkit dan bersaing memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. Mimpi mereka kejauhan, media Vietnam sindir target jangka panjang PSSI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menargetkan timnas Indonesia untuk masuk ke dalam 50 besar peringkat FIFA pada tahun 2045. Ia menyatakan bahwa target tersebut bukan sekadar ambisi, tetapi berdasarkan perhitungan data yang ada. Menurutnya, dengan perkembangan yang tepat dalam pembinaan pemain dan infrastruktur sepak bola, Indonesia memiliki peluang untuk mencapai peringkat tersebut di masa depan. Namun, pernyataan Erick Thohir ini mendapat sorotan dari publik Vietnam. Media Vietnam, khususnya Tetau247.vn, menilai bahwa target tersebut terlalu jauh dari jangkauan. Mereka mengingatkan bahwa posisi terbaik timnas Indonesia dalam sejarah adalah peringkat 85 FIFA pada Oktober tahun 1998. Sejak saat itu, Indonesia belum mampu kembali ke posisi tersebut dan bahkan masih kesulitan menembus 100 besar. Tetau247.vn menegaskan bahwa, sesungguhnya untuk bisa masuk dan tetap aman di top 100 saja itu butuh proses panjang. Apalagi untuk bisa masuk top 50 dunia tentu sangat kejauhan. Mereka mempertanyakan apakah Indonesia memiliki strategi yang cukup kuat dan realistis untuk bersaing di level global. Tantangan besar seperti peningkatan kualitas liga domestik, generasi pemain, serta konsistensi performa menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Meskipun demikian, ambisi Erick Thohir mencerminkan keinginannya untuk membawa perubahan besar bagi sepak bola Indonesia. Dengan rencana jangka panjang dan pengembangan sistem yang berkelanjutan, bukan tidak mungkin Indonesia bisa mencapai peringkat yang lebih baik di masa depan. Namun, perlu kerja keras dan komitmen penuh dari seluruh elemen sepak bola nasional untuk mewujudkan target tersebut. Lawan Australia seperti laga final. Respon Sandy Walsh skenario Indonesia lolos Piala Dunia. Menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain yang akan digelar pada Maret mendatang, bek timnas Indonesia, Sandy Walsh, membagikan pandangannya tentang persiapan tim. Ia menyoroti pentingnya pertandingan melawan Australia bagi masa depan skuad Garuda. Menurutnya, tim dalam kondisi optimis dan siap menghadapi tantangan besar ini. Sandy mengungkapkan bahwa dirinya serta rekan-rekan di timnas Indonesia tetap percaya diri dengan peluang mereka untuk lolos ke Piala Dunia.
Kepercayaan ini semakin meningkat setelah kemenangan tim atas Arab Saudi, yang dianggap sebagai momen penting dalam perjalanan mereka. Kemenangan tersebut memberikan dorongan moral yang besar dan semakin memperkuat keyakinan tim untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Selain itu, ia menegaskan bahwa laga melawan Australia akan menjadi ujian krusial bagi Indonesia. Sandi menyebut pertandingan tersebut sebagai penentu nasib tim dalam upaya mereka meraih tiket ke Piala Dunia. Menghadapi lawan kuat seperti Australia, timnas Indonesia harus tampil maksimal agar dapat menjaga peluang mereka tetap terbuka. Bulan Maret nanti, pertandingan melawan Australia tersebut sudah bagaikan final bagi kami. Jika kami bisa menang, kami akan menggenggam semuanya di tangan kami, ujar Walsh. Ia menekankan bahwa kemenangan dalam laga ini bisa menjadi kunci bagi Indonesia untuk semakin dekat dengan impian mereka. Oleh karena itu, ia berharap tim bisa tampil optimal dan meraih hasil terbaik dalam pertandingan penting tersebut. Kaget motor bonceng 3, momen kocak Denny Lanzat saat pantau pemain lokal. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menghadiri langsung pertandingan antara Persita Tangerang dan Persik Kediri. Ia duduk di bangku VIP bersama para asisten pelatih timnas Indonesia, termasuk Denny Lanzat, Gerald van den Boeck, Alex Pastoor, dan Sjoerd Woudenberg. Kehadiran mereka di stadion menunjukkan keseriusan dalam memantau pemain Liga 1 yang berpotensi memperkuat timnas. Ini menjadi kunjungan kedua mereka setelah sebelumnya menyaksikan laga Persija Jakarta melawan PSBS Biak. Namun, sebelum tiba di Indomilk Arena, terjadi momen unik yang menarik perhatian Denny Lanzat. Ia melihat seorang supporter yang mengendarai motor dengan dua penumpang lainnya, sehingga mereka bertiga berboncengan di satu motor tanpa helm. Pemandangan itu tampaknya mengejutkan Lanzat, yang langsung mengabadikan momen tersebut melalui ponselnya. Dalam unggahan di Instagram, Lanzat terlihat menurunkan kaca mobilnya dan merekam kejadian tersebut. Dengan nada bercanda, ia menegur supporter itu, yang kemudian merespons dengan senyum santai dan melambaikan tangan. Momen ini menunjukkan interaksi lucu antara staf pelatih timnas dengan para penggemar sepak bola Indonesia, sekaligus menggambarkan keunikan budaya supporter di tanah air. Kejadian ini pun menarik perhatian netizen. Sementara itu, Kluivert tetap fokus pada misinya mencari pemain berbakat di Liga 1. Dengan jadwal pertandingan melawan Australia pada tanggal 20 Maret tahun 2025 dan Bahrain pada tanggal 25 Maret tahun 2025, timnas Indonesia membutuhkan persiapan matang. Kehadiran Kluivert di stadion menjadi langkah penting dalam menentukan skuad terbaik untuk menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026.